Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bro dan sis. Saya doakan semoga kalian semua selalu dikaruniakan kesehatan dan kemudahan rezeki yang memberkahi. Amin. Oke bro dan sis, pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan belajar kita terkait sistem pengaliran bahan bakar konvensional, tepatnya di cara kerja sistem bahan bakar konvensional atau cara kerja karburator. Oke, baik Bro dan Sis, sebelum kita lanjutkan ke materi, seperti biasa ya, kita harus menggelurakan yel-yel supaya kita selalu semangat. Oke ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Smeksaka smart. Oke, kita langsung saja terjun ke materi cara kerja karburator. Oke. Nah, di dalam cara kerja sistem karburator atau sistem bahan bakar bensin ini ada tiga sistem ya, atau tiga tahap cara kerja. Nah, yang pertama ada putaran stasioner, kecepatan menengah, dan kecepatan tinggi. Kita bahas dulu di putaran stasioner atau putaran idle. Yang dinamakan putaran stasioner itu adalah di mana kondisi putaran sepeda motor atau putaran ketika sepeda motor itu hidup itu dalam keadaan stasioner atau idle, artinya gas itu handle gas itu tanpa diputar ya. Artinya ketika kunci kontak on kemudian di starter, nah motor itu nyala secara stabil ya. Artinya idle tanpa digas. Nah, di dalam karburator itu sendiri ada beberapa komponen ya. Kita ulas materi yang kemarin yaitu ada tangki, kemudian filter, ada keran dan nah ini adalah unit karburator yang saya tunjuk di kursor ini adalah unit karburator. Nah, di dalam karburator itu ada beberapa komponen ya. Yang pertama ada slow air bleed. Nah, ini adalah saluran udara. Kemudian ada main air jet. Nah, ini adalah saluran utama dari udara. Kemudian ada air bleed. Nah, ini adalah saluran-saluran udara yang kecil di dalam karburator. Kemudian ada flood. Nah, flood ini adalah pelampung. Nah, pelampung di dalam karburator. Kemudian ada main jet. Nah, ini main jet ini yang berbentuk kuning ya. Baut yang berbentuk kuning di dalam karburator. Kemudian ada solo jet. Nah, ini solo jet ini adalah baut juga, tapi yang ukurannya biasanya lebih kecil. Nah, kemudian ini adalah air screw. Nah, air screw ini adalah sebuah baut atau penyetel yang digunakan untuk menyetel pasokan udara. Kita mau sedikit atau kita mau banyak. Kemudian di sini ada orifice. Nah, orifice itu semacam saluran atau sebuah saluran venturi ya. Kemudian di sini ada throttle valve. Nah, ini ada katup throttle ya, atau kalau kita sebut di bahasa mekanik atau bengkel adalah scap ya. Ini adalah scap. Nah, di sini ada saluran venturi, kemudian ketika kita lanjutkan di sini adalah menuju ke ruang pembakaran atau combustion chamber. Oke, Bro dan Sis, kita bahas yang pertama, cara kerja sistem bahan bakar bensin ketika putaran stasioner. Nah, jadi ketika sepeda motor mau dinyalakan, bensin itu bergerak dari tangki, kemudian menuju filter, kemudian menuju keran, kemudian menuju ke karburator. Menuju karburator melalui pelampung atau saluran pelampung. Nah, kemudian di sini, nah, kemudian sementara terhenti di sini dulu. Nah, setelah terhenti di sini, karena posisi mesin itu bergerak dari TMA ke TMB, akibatnya menyedot atau menghisap udara dan bahan bakar. Nah, kalau udara kita cermati bersama, nah udara itu masuk ke saluran udara. Nah, kemudian dibagi menjadi dua, ada ya langsung ke slow air blade, nah masuk ke slow air blade ini.
ya. Kemudian ada yang juga masuk ke main jet. Nah, tetapi karena ini putaran stasioner, udara yang bekerja yaitu masuk ke slow air bleed. Nah, masuk ke sini. Nah, kemudian bensin yang campuran udara dan campuran udara dan bahan bakar yang sudah diolah di dalam karburator itu akan berbentuk gas. Nah, dan dikeluarkan oleh karburator menuju ke ruang pembakaran. Nah, perlu diingat, ketika putaran stasioner, udara itu masuk ke slow air bleed. Nah, dan bahan bakar itu melewati atau keluar melalui slow jet. Itu untuk putaran stasioner. Nah, coba kalau kita lihat ke kecepatan menengah ya. Kecepatan menengah ketika kita putar handle gas agak sedikit pertengahan ya, otomatis throttle valve atau skep ini akan terbuka. Nah, akibatnya udara ini melewati 3 bagian ya. Nah, ada venturi yang atas ini yang saya tunjuk, kemudian melewati slow air bleed, kemudian ke main air jet. Nah, ini untuk yang udara. Kemudian di bagian bensinnya itu keluar dari main jet dan slow jet. Nah, ini untuk putaran menengah. Nah, putaran menengah itu ya mungkin kisaran 40 sampai 60 kilometer. Nah, tapi tergantung kondisi dan permukaan jalan ya. Atau tergantung beban dari sepeda motor itu sendiri. Nah, coba kita lihat ketika kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi ya. Nah, ketika kecepatan tinggi, handle gas kita putar mentok ya sampai penuh. Nah, akibatnya karena piston bergerak dari TMA ke TMB, nah, itu akan menghisap campuran udara dan bahan bakar menuju ke ruang pembakaran. Kalau kita lebih detailkan untuk udaranya itu secara penuh akan mengalir melalui venturi ini ya, venturi yang saya tunjuk, kemudian melewati slow air melewati ini, maaf, melewati main air jet. Jadi ada dua ya, sorry, ada dua. Melewati venturi yang atas, kemudian melewati main air jet. Nah, kemudian untuk bahan bakarnya itu sendiri atau bensinnya itu yaitu hanya melewati main jetnya ini. Nah, ini bahan bakar. Ini bahan bakar melewati main air jet dan melewati venturi, kemudian diolah di dalam main jet ini, kemudian keluar sudah dalam bentuk kabutan gas, kemudian dilanjutkan ke ruang pembakaran dan dibakar oleh percikan bunga api. Nah, sekali lagi saya ingatkan, untuk langkah hisap ya, piston bergerak dari TMA ke TMB, kemudian karena torak itu bergerak dari TMA ke TMB, akibatnya menghisap campuran udara dan bahan bakar. Setelah dihisap, langkah yang selanjutnya adalah langkah kompresi ya. Langkah kompresi yaitu torak bergerak dari TMB ke TMA. Nah, setelah terkompresi, kemudian akhir di langkah kompresi mungkin sekitar 3 sampai 8 derajat sebelum TMA itu terjadilah langkah pembakaran. Ketika langkah pembakaran, busi memercikan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Akibatnya piston bergerak dari TMA ke TMB. Dier gitu. Selanjutnya langkah yang terakhir adalah langkah buang. Nah, langkah buang itu torak bergerak dari TMB ke TMA untuk mendorong gas sisa pembakaran, didorong kemudian menuju knalpot melewati saluran buang atau exhaust manifold. Itu ya. Nah, kira-kira seperti itu untuk gambaran cara kerja sistem bahan bakar bensin pada putaran stasioner, kecepatan menengah, dan kecepatan tinggi. Ya.
Oh ya, sekali lagi untuk membedakan ya, coba kita lihat di putaran stasionernya. Lihat di putaran, oke, kita klik ya. Ya, di putaran stasioner ya, ini skep-nya atau throttle valve itu dalam keadaan menutup ya, menutup udaranya yaitu lewat slow air blade, kemudian lewat main air jet. Tetapi yang bekerja ketika putaran stasioner udaranya yaitu hanya di slow air blade. Nah, ini bekerja, kemudian untuk bahan bakarnya melewati slow jet. Setelah tercampur atau terproses di karburator, dia akan keluar menuju ruang pembakaran. Di kecepatan menengah, kecepatan menengah ketika putaran handle-nya diputar setengah, ini udara akan melewati venturi, ya, melewati venturi, kemudian melewati slow air blade, kemudian melewati main air jet. Kemudian untuk bahan bakarnya yaitu keluar melewati slow air jet dan main jet. Jadi ada dua untuk yang bensinnya. Kemudian coba kita bandingkan ketika kecepatan tinggi. Kalau kecepatan tinggi untuk throttle valve atau skep-nya itu terbuka secara penuh, nah akibatnya udara itu masuk ke venturi ini, kemudian masuk melewati main air jet system. Untuk bahan bakarnya, dia hanya keluar melewati main jet. Nah, lewati main jet, kemudian keluar dalam bentuk kabutan gas menuju combustion chamber atau ruang pembakaran. Nah, setelah apa? Setelah sampai di ruang pembakaran, lah terjadilah yang namanya siklus kerja mesin bensin ya. 4 langkah, ada langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Oke, bro dan sis, mungkin itu yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini. Apabila nanti ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan, tolong bisa diskusi di Smart Learning maupun WhatsApp group ya. Dan saya ingatkan kembali, tolong untuk selalu mengingat beberapa materi di semester yang terdahulu. Artinya apa? Karena materi yang terdahulu sampai materi yang akan datang atau materi yang saya sampaikan itu saling keterkaitan ya. Misalkan di TDO itu dulu adalah materi siklus kerja mesin 4 langkah lah. Nanti itu akan berkaitan dengan sistem bahan bakar bensin. Nah, tolong untuk selalu dipahami kemudian direview kembali ya. Oke bro dan sis, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah sebelum saya tutup, kita yel-yel lagi ya biar semangat terus ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Smeksaka Jaya. Oke, saya ingatkan kembali juga, jangan lupa mengisi absensi materi di Smart Learning SMK Negeri 1 Kali Bawang. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.